إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنال به ونفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهج به الأمراض وتنفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الأطفال وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الأرض وتنفرج به الكرب وتقطع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
ويستسقى الغمام بالوجه وعلى آله وصحبه sudah sama-sama kita isi majelis kita dari awal dengan diawali pembacaan Raqibul Idrus, lalu dilanjut dengan pembacaan Qasidah Burdah, dan baru saja sama-sama kita akhiri dengan sholawat tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala setiap huruf yang kita baca ini disampaikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Khusus dengan barokahnya Latif, barokahnya Burdah, barokahnya sholawat nariyah, apa-apa yang menjadi maksud tujuan kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah belum penting tak ibu. Wes mari. Udah ngobrolnya. Ayo jangan ada ngobrol dulu, kita sama-sama sebelum kita tutup dengan doa. Daripada doa khatam Burdah, kita sama-sama minta nasihat tausiah dari guru-guru kita. Insyaallah nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita ini akan menjadi tazkirah, pengingat kita bahwa kita ini harus sering menerima daripada nasihat dari guru-guru kita. Karena dikatakan salah satu tanda orang itu mati hatinya, putih mon orang dia mati artinya lo hendak menerima nasihat. Sudah tidak mau dengerin nasihat, maka orang seperti itu disebut orang yang sudah mati hati. Alhamdulillah. Kita dengarkan nasihat yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, pada guru kita Ustaz Abdul Halim. Insyaallah lakukan amal sedekah sekali 5 menit, kita sama-sama minta nasihat dari beliau. Nanti insyaallah terakhir nasihat kita minta dari kawan kita, saudara kita, Ustaz Barizi. Ya, kita sama-sama minta nasihat. Yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Adda Ilallah wa Rasulih, kepada guru kita Ustaz Abdul Halim. Nah, kita sama-sama persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam kesempatan yang mulia ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sama-sama hadir, untuk bisa sama-sama duduk di majelis yang insyaallah oleh Allah diridhoi, insyaallah oleh Allah diturunkan rahmatnya, insyaallah oleh Allah kita semuanya mendapatkan perlindungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan naungan pandangan dari baginda
Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita bersama Abah Haji Ismail, dan juga orang tua saya pribadi Abah Haji Ayub, yang alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesempatan ditakdirkan untuk bisa sampai di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kedua orang tua kita dan semuanya seluruh para orang tua kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan diberikan dalam keadaan yang bahagia, tenang, tentram, ayem, dan kita semua mudah-mudahan selaku menjadi anak daripada orang tua kita mendapatkan keridhaan daripada orang tua kita. Amin. Dan yang saya hormati yakni tuan rumah Sohibul Bait Bapak Ali beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala disehatkan, sehat walafiat, panjang umur dan sehat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kita pada majelis kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diganti dengan sebaik-baiknya gantian. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ada salah satu, sebenarnya saya canggung karena ada orang tua sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi untuk saya sendiri pribadi dan insya Allah untuk kita semuanya. Ada salah satu ulama mengatakan bahwasanya seseorang itu tahu akan agama ini hukumnya wajib, yang dimana dikatakan talabul ilmi waridah ala kulli muslimin muslimah, mencari ilmu, mencari tahu tentang syariat agama ini hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Tapi inti syari agama adalah bagaimana kita menunjukkan kepada orang lain agar memikat, agar terpikat hatinya untuk melihat akan itu agama. Apa yang dimaksud dari ulama tersebut? Yakni adalah adab. Jadi orang yang tidak mungkin kelewatan untuk mencari ilmu, tapi tidak ada batasan untuk berhenti mencari ilmu. Kelewatan untuk mencari ilmu, tapi jangan sampai kita kelewatan tentang tidak tahu agama. Karena kenapa? Karena intisari di dalam agama yakni adalah kita menunjukkan adab yang baik kepada orang lain. Ini ilah dari Rasulullah. Dan adab ini, etika ini merupakan lebih tinggi dari pengetahuan yang kita ketahui. Kita mengerti akan tentang sholat, tapi tidak mengerjakan sholat itu dengan etika, maka sholat tadi tidak dianggap atau tidak sah menurut syariat, cuma tidak dianggap baik menurut Allah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadah tanpa melakukan adab, disertai dengan adab, maka ini nilainya tidak baik untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan al-adabu fawqal ilmi, etika adab ini lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Bagaimana bisa seperti ini? Karena memang tadi ulama menjelaskan inti sari dari agama ini adalah kita menunjukkan adab yang baik kepada Allah. Percuma banyak ilmu tapi etika adab tidak dipakai, ini percuma. Kenapa? Karena kita dituntun oleh Allah
untuk menunjukkan adab yang baik. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki etika. Maka dari itu kita hadir di majelis ini bukan hanya untuk belajar wirid, bukan hanya sekedar untuk belajar zikir, bukan hanya untuk sekedar belajar sholawat, tapi kita hadir di tempat ini juga untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki etika kita, di mana kita ada di majelis, di mana kita ada di rumah, di mana kita atau dimanapun kita berada. Mari kita perbaiki etika kita, karena inti syariat agama adalah bagaimana orang tersebut menunjukkan adab yang baik. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pintu taufik hidayahnya untuk kita, sehingga kita bisa memperbaiki terhadap adab-adab kita, etika kita, sopan santun kita. Baik kita mulai dari yang kecil, makan menggunakan tangan yang kanan, makan menggunakan baca bismillah, membaca doa, masuk kamar membaca salam, dari yang kecil baru nanti akan meningkat pada yang besar. Apalagi terutama ketika ada guru itu jangan sampai kita keluar dari adab kita kepada guru, karena ini yang menjadi jaminan kita juga, wasilah kita mengenal Tuhan, wasilah kita mengenal Allah, wasilah kita mengenal baginda Nabi Muhammad, yakni melalui antara guru. Tanpa guru kita tidak ada apa-apa. Maka dari itu saya tidak banyak berkata, cuma saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua untuk mari kita sama-sama memperbaiki diri dari adab-adab kita kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik akwal, baik afan. Dari kami, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh guru kita Abdul Hazim. Terakhir, sebagai penutup daripada nasihat, kita sama-sama minta kepada saudara kita Ustaz Balidi, yang alhamdulillah beliau sudah menghatamkan daripada tugasnya itu pondok di salah satu pondok pesantren Darul Rahman, dan saat ini beliau sedang mengabdi kepada guru beliau, sedang berkhidmah kepada guru beliau Kiai Syukron untuk dipinta mengajar di salah satu pondok pesantren di daerah Pandeglang, Banten. Kita minta kepada guru kita, ananda kita Ustaz Balidi, Hamzah Dagari Walazi, dan ayo kita minta sama-sama nasihat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati orang tua kita, dan yang saya hormati pula guru-guru kita semua dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya ingin membicarakan tentang kenapa kita harus bertawasul kepada para aulia-aulia, kenapa kita harus bertawasul kepada para orang-orang soleh, kenapa kita harus bertawasul kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana kayak kita minta aja ke presiden, misalnya kita minta ke presiden, kita mau minta ke presiden, misalnya kayak mau minta sembako, kita pasti meminta pada orang-orang yang terdekat dari presiden. Misal kita ngomong dulu ke DPR-nya atau DPRD-nya atau ke staf-staf kepresidennya. Begitu pula kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawasul dengan orang-orang yang soleh, dengan para aulia-aulia Allah, dengan para nabi dan rasul. Insya Allah doa kita, hajat kita dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu janganlah kita lupa bertawasul kepada para orang soleh, para aulia Allah dan para nabi dan rasul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info padat. Artinya beliau mengingatkan kita agar tidak jauh dari orang-orang soleh. Kalau kita pengen dekat sama Allah, caranya dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dengan Allah. Siapa mereka orang-orang yang dekat dengan Allah? Para wali-walinya Allah dan orang-orang soleh. Begitupun tadi Ustaz Halim sudah menyampaikan tentang bagaimana pentingnya daripada intisari agama ini ada di adab. Ingat, la adabah la tauhidah liman la adabah. Orang itu tidak dianggap bertuhan kepada Allah ketika hidupnya tidak punya adab. Orang itu kalau nggak punya adab dianggap nggak bertuhan ke Allah. Makanya lihat orang-orang nggak punya adab, ngelihatnya jangan pengen ngikutin, ngedeketin, nemeninnya, ngelihatnya aja udah nggak enak gitu. Ya, orang nggak punya adab ngelihatnya aja udah nggak enak. Ya. Udah nggak ada ajib-ajibnya dah. Makanya penting ini adab. Bagaimana Ustaz cara kita bisa punya adab, kita bisa beradab dengan ngaji? Ya, contoh orang-orang yang punya adab. Adab itu nggak ada di kitab. Ingat, belajar adab itu nggak ada di kitab, nggak ada di buku-buku, nggak ada. Tapi kita harus melihat bin nazrah, lihat bagaimana guru-guru kita. Ketika beliau ketemu dengan ulama satu dengan ulama yang lainnya, sajen nondu, sajen todus, makin malu, makin ngerasa hina. Itu salah satu adab para masyayikh, orang-orang soleh, guru-guru kita. Beli sajen angga, sajen puas, malah makin nunduk. Nah, cara kita punya adab itu melihat guru-guru kita, karena guru-guru kita sudah daripada mengambil daripada adabnya guru-guru yang sebelumnya. Maka dikatakan, kata Imam Hasan Basri, Imam Hasan, ente beradab gimana caranya? Kan ente nggak ngaji adab, ente kan nggak mondok, ente kan nggak belajar adab. Gimana caranya? Adabani bi adabin Ali. Saya beradab seperti adabnya Sayyidina Ali. Loh kok bisa? Saya lihat guru saya ngelihat adabnya gurunya ngelihat adab gurunya sampai mentok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib adabnya? Luar biasa. Terlebih kepada kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Ya, hormat tinggi, adabnya tinggi kepada Rasulullah. Akhirnya ditanya, lalu bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib beradab? Ta'addabtu bi adabin Nabi. Sayyidina Ali ketika ditanya, "Hei Ali, kau beradab bagaimana caranya? Kau tidak belajar tentang ilmu adab, tapi kau bisa beradab. Adabmu sangat sempurna." Apa kata Sayyidina Ali? Ta'addabtu bi adabin Nabi. Aku beradab. Engkau ngakui tata krama kanjeng Nabi Muhammad. Engkau ngereng kanjeng Nabi Muhammad. Saya beradab seperti adabnya Rasulullah. Sampai mentok kepada Rasulullah. La tosimul jah la tadkhulillah. Sudah nggak ada lagi sudah. Ketika sampai puncaknya kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Aku dididik, aku bisa beradab dengan didikan, dengan adab, dengan tarbiyah langsung dari Tuhanku Allah. Artinya, kalau kita mau beradab, belajarlah, ikutlah adab daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis, baik laki maupun perempuan, mudah-mudahan bisa beradab. Istri gimana adabnya sama suami? Ingat, jangan sampai suara istri lebih tinggi dari suami. Itu dikatakan la'anallah, dilaknat sama Allah. Mon orang bini suaranya lebih tinggi dari orang laki, neka laknat di pangeran. Itu dilaknat sama Allah. Loh, sampai sekarang saya lebih tinggi saat suaranya dari suami saya. Ya belum, laknat itu gak kelihatan, memang belum nampak. Sehat terus. Yang pagi tetap kening bitong di pangeran. Nanti ketika hari kiamat sudah selesai semuanya, tetap ada hitungannya. Nggak ada yang terlepas dari hitungan Allah. Bagaimana adabnya istri kepada suami, suami adabnya sama istri gimana, anak terlebih kepada orang tua adabnya kayak gimana. Harus lebih cakep lagi, lebih sempurna lagi. Ingat, saya dulu belajar, pernah saya dikasih nasihat. Orang itu kalau di depan orang tua itu sebenarnya nggak boleh memandang wajahnya. Kepada guru, misalkan ada guru kita, baik Habib Fahmi ataupun Kiai Khalil, itu senyatanya kalau bicara adab nggak boleh mandang wajah beliau, kecuali ketika beliau ngajar. Misalkan Kiai ini guru kita lagi duduk santai, ya misalkan lagi duduk santai, ada satu Kiai untuk ke rumah kita, itu adabnya kita nggak boleh mandang wajahnya. Kalau memang itu guru kita anggap guru, nggak boleh kita lihat wajahnya, lole celimun. Secara ilmu adab, karena beliau lagi santai, lagi ta'annas. Tapi kalau beliau lagi ngajar, hukumnya wajib kita ngelihat wajah beliau. Satu karena ilmunya, dua karena ada rahmat. Nazrohnya itu penuh rahmat karena nyampein ilmunya Rasulullah. Jadi dari wajah guru aja kita harus bisa paham. Ya, maka ayo sama-sama berkahnya majelis. Yang belum beradab, ayo kita sama-sama beradab. Gimana caranya? Lihat orang-orang guru-guru kita yang sudah beradab. Gimana kita bisa dapatkan di majelis, di acara-acara mulia, acara-acara keagamaan, maka kita akan tahu apa yang disebut adab. Ingat, la tauhida liman la adabalah. Orang tersebut nggak dianggap bertuhan kepada Allah kalau nggak punya adab di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya dengan barokahnya Latif, dengan barokahnya Burdah, dengan barokahnya sholawat nariyah. Apa-apa yang menjadi niat maksud tujuan kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah itu semua tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah sudah hapus dan Allah ampunkan dosa kesalahan kita. Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, dan terlebih kita sama-sama minta ya Allah, dengan barokahnya Burdah jangan kau matikan kami sebelum kau izinkan kami bisa memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa. Untuk doa khatam Burdah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Syafi'i. Pada beliau dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala man minhum syakatil asrar wa qalaqatil asrar fi irtaqatil hadari wa tanasilat ulumu adama fa'ajazal khalaik wa lahu qada'alatil fuhur
يدركهم فلم يدركه منا سابق ولا هيك فرياض الملكوت بشهر جمال كونك وآيات الجبروت بفيض أنواره متنبذا ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لا ذهبت مكيل الموصول فلا نستجيب بك منك إليه كما هو أهل اللهم إنه شرك الجامع التام عليك وإياك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألهكني بنسب وكفني بحساب وأعطني يا معرفة الإسلام بها من موارد الجهل واكره بها من موارد الفضل واحملني على سبيلي إلى حضرتك حتى معبودا بنصرتك واجلبني عن الباطل فإنه وجدني في بحارك الأهلية وانصرني من أوحاد التوحيد ادركني بعين البحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أبصر إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي الحق الأول يا أول يا آخر يا قادر يا قادر اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام واغفرني بك لا واجني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل من أمر فرجا ومهرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الإتامات المقامات المباركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على بركات الله الحمد لله على نعم الله الحمد لله حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا والحمد لله رب العالمين. Luar bode yang per. Luar bode luar. Langsung yang per. Yang per. Ya yang per. Ini nih. Cok, laki nama lah. Ada cok. Laki anjing cok kato. Are cok kato. Dina. Oh, bode dina. Kertas nasi di sini nggak ada, kok di luar? Kertas nasi di luar masukin. Habis di sini ada.